Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode sorting. Sorting adalah proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Macam-macam metode sorting, yang pertama ada selection sort, kemudian yang kedua bubble sort, yang ketiga insertion sort. Hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting adalah jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah selection sort. Selection sort merupakan teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen pada data awal sampai dengan seluruh elemen, sehingga menghasilkan pola data yang telah disorting. Prinsip kerja dari teknik selection sort yang pertama yaitu pengecekan dimulai dari data ke-1 sampai dengan data ke N. N-nya itu jumlah banyaknya data sampai dengan berapa. Kemudian, tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari data bilangan tersebut. Yang ketiga, tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal iterasi. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah yang di atas untuk bilangan berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba bahas dalam bentuk contoh. Ini adalah contoh dari teknik selection sort. Di sini kita akan mengerjakan contoh soal ini dengan prinsip kerja dari teknik selection sort. Di sini ada 6 data atau 6 bilangan, ada 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, ada 6 data di sini. Ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian kita akan kerjakan sesuai dengan prinsip kerjanya. Yang pertama, pengecekan dimulai dari data ke-1 sampai dengan data ke N. Data ke N-nya ini, N-nya adalah 6 karena jumlah datanya ada 6. Di sini langkah pertama kita tuliskan untuk datanya 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Kemudian, tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari data bilangan tersebut. Kita lihat di langkah pertama di sini, bilangan dengan nilai terkecil di sini adalah 2. Nah, di langkah 2 di sini kita tentukan nih, 2 adalah bilangan yang terkecil. Kemudian, tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal literasi. Kita akan cek langkah ketiga, si angka 2 ini atau bilangan terkecil ini kita pindahkan di paling depan, kita tukar di paling depan, kemudian kita tuliskan lagi di sebelah angka 2, yaitu bilangan selanjutnya, 10, 15, 3, 8. Dan angka yang di awal ini adalah 22, kita pindahkan posisinya di posisi terakhir. Kemudian langkah yang keempat adalah ulangi langkah 2 dan 3. Nah, ini iterasi pertama. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua. Iterasi kedua, untuk urutan bilangannya terakhir adalah 2, 10, 15, 3, 8, dan 22. Di sini kita tulis di langkah pertama. 2, 10, 15, 3, 8, dan 22. Kemudian langkah yang kedua sama. Tadi seperti pengerjaan iterasi 1, kita lihat di sini tentukan indeks bilangan dengan nilai terkecil dari data bilangan tersebut. Kita lihat lagi di sini, setelah angka 2, bilangan terkecil selanjutnya di sini adalah angka 3. Di sini ditandai angka 3 dengan warna biru. Kemudian, tukar bilangan pada indeks tersebut dengan bilangan pada posisi awal iterasi. Nah, di sini kan angka yang paling terkecil yang pertama tadi adalah 2. 2 tetap di sini. Kemudian bilangan yang terkecil selanjutnya adalah 3. Kita letakkan di sebelahnya 3.
Kemudian yang selanjutnya, sebelum angka 3 di sini ada angka 15 atau bilangan 15. Kita tulis di sini 15, kemudian di sini ada bilangan 10, kita tulis di sini bilangan 10. Kemudian di sebelah kanan angka 3 ada angka 8 dan 22 dengan posisi yang tetap. Nah, ini adalah iterasi 2. Kita ulangi lagi langkah kedua dan ketiga. Nah, kita masuk ke iterasi ketiga. Tadi di iterasi kedua hasil akhirnya adalah urutannya 2, 3, 15, 10, 8, dan 22. Nah, kita masuk ke langkah kedua, kita tentukan lagi. Dari langkah pertama ini, bilangan yang terkecil selanjutnya adalah angka 8. Di sini kita tandai dengan warna biru. Berarti urutannya adalah 2, 3, 8. Dan di sebelah kiri angka 8 adalah angka 10. Di sebelah kiri angka 10 adalah angka 15. Kemudian angka yang terakhir di sini tetap 22. Selanjutnya kita masuk ke iterasi keempat dengan mengulangi langkah 2 dan 3. Untuk posisi terakhir di sini kita ambil dari iterasi ketiga, posisi terakhirnya 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Nah, dari urutan bilangan ini kita cari lagi bilangan terkecilnya, yaitu 10. Kita tandai angka 10 dengan warna biru. Kemudian kita urutkan 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Selanjutnya adalah iterasi yang kelima. Tadi di iterasi yang keempat, urutan yang terakhir adalah 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Selanjutnya kita tentukan lagi untuk bilangan yang terkecil, yaitu di sini 15. Kemudian kita urutkan lagi, kita akan tukar posisinya 2, 3, 8, 10, 15. Di sini tidak ada pertukaran posisi karena kebetulan di sini sudah urut ya untuk nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi posisinya adalah seperti ini. Kemudian di iterasi yang terakhir atau iterasi 6, karena di sini posisinya sudah urut dari bilangan terkecil sampai dengan terbesar, jadi di sini kita tinggal tuliskan saja sesuai dengan urutan yang benar. Sekian untuk penjelasan contoh selection short. Ini adalah hasil dari tadi ketika kita mengerjakan menggunakan teknik selection short dimulai dari iterasi 1 sampai dengan iterasi 6. Ini ilustrasinya seperti ini hasil-hasilnya. Selanjutnya, teknik bubble sorting. Jadi bubble sorting itu adalah metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari yang paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar untuk urutan menaik atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tetapi jika tidak, maka posisinya tetap. Kita akan bahas untuk contoh teknik bubble sorting. Untuk contoh yang pertama, ini adalah teknik bubble sort yang pengecekan datanya dari depan. Yang ada di sebelah kiri ini adalah prinsip kerjanya, yang ada di sebelah kanan ini adalah contoh soalnya. Di sini di contoh soal di sini terdapat 5 data ya. Nanti kita akan kerjakan menggunakan teknik bubble sort. Caranya yang pertama atau iterasi yang pertama kita akan lihat prinsip kerjanya. Pengecekan mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke N. N-nya itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5. Berarti kita cek nih data ke-1 sampai dengan data ke-5. Kemudian selanjutnya bandingkan data ke-1 dengan data ke-2 atau data sebelahnya. Jika lebih besar, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya atau ditukar posisinya. Tetapi jika lebih kecil, data yang ke-1, maka tidak perlu ditukar atau tidak perlu dipindah posisinya. Nah, sekarang kita akan kerjakan. Yang pertama di sini kita akan lihat data pertama dengan data kedua, kita bandingkan, kita cek apakah sudah benar posisinya 5 lebih kecil dari 7? Benar. Berarti kalau posisinya sudah benar, tidak perlu ditukar posisinya. Jadi posisinya angka 5 tetap berada di data pertama 5. Kemudian kita bandingkan lagi selanjutnya. 7 dengan 3,
Lebih kecil yang mana? Lebih kecil 3. Berarti posisinya kita tukar. 3 kita letakkan pada posisi selanjutnya setelah 5. Kita tukar di sini. Berarti sekarang yang ada di posisi ketiga adalah angka 7. Kita bandingkan 7 dengan 2. Lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Berarti kita tukar posisinya. 2 kita letakkan di sini. Ya, kita tukar. Nah, kita tukar 2 ada di posisi ketiga dan 7 ada di posisi keempat. Nah, kita bandingkan lagi 7 dengan 4, lebih kecil yang mana? Lebih kecil 4. Berarti kita tukar posisinya. 4 ada di sini, 7 ada di terakhir. Kita tukar posisinya. Nah, seperti ini. Nah, apakah sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar? Belum urut. Jika belum urut, maka kita masuk ke iterasi selanjutnya atau iterasi kedua. Di iterasi kedua, di sini angka 7 itu posisinya tidak dirubah, tetap diletakkan di paling terakhir. Ya, kenapa? Karena angka 7 adalah angka atau nilai yang paling besar di antara angka yang lain. Jadi tidak perlu dipindah. Oke, selanjutnya kita ulangi lagi nih. Kita ulangi langkah nomor 1 sampai dengan nomor 4 seperti tadi. Kita bandingkan lagi, 5 dengan 3 lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Berarti kita tukar posisinya. 3 ada di sini. Berarti 5 sekarang posisinya ada di sini, ada di data kedua. Kita bandingkan lagi. 5 dengan 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Berarti 2 kita letakkan di sini. Kita tukar seperti ini. Nah, berarti sekarang 5 posisinya ada di sini, ada di data ketiga. Nah, 5 dengan 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Berarti kita tukar posisinya. 4 ada di sini, 5 ada di sini. Ya, kita tukar. 4 ada di posisi ketiga, 5 ada di posisi keempat. Kemudian, apakah sudah urut? Jika belum, kita masuk iterasi berikutnya, yaitu iterasi ketiga. Nah, di iterasi ketiga, di sini 5 dan 7 itu tidak diubah posisinya karena sudah sesuai. Ini adalah angka yang paling besar. Berarti yang akan kita kerjakan lagi atau kita cek lagi adalah data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Oke, kita ulangi lagi langkahnya. 3 dengan 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 2, berarti kita tukar posisinya. 2 ada di sini, 3 ada di sini. Nah, kita bandingkan 3 dengan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 3. Perlu ditukar atau tidak? Nah, tidak perlu ditukar. Ya, kalau tidak perlu ditukar, berarti tinggal kita turunkan saja, kita salin aja data dari iterasi kedua ke iterasi ketiga. Nah, seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya, di sini 4, 5, 7 tidak perlu lagi diubah posisinya karena sudah sesuai. Nah, sekarang yang akan kita cek adalah data ke-1 dan kedua. Kita cek kembali, kita ulangi kembali. 2 dengan 3 lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Berarti tidak ditukar. 2 posisinya tetap di posisi pertama dan 3 di posisi kedua. Nah, ini adalah hasil contoh dari teknik bubble sort yang pengecekan datanya dimulai dari depan. Nah, selanjutnya kita akan bahas teknik atau contoh teknik bubble sorting dengan pengecekan datanya dimulai dari belakang atau dimulai dari data yang terakhir. Selanjutnya, ini adalah contoh teknik bubble sorting dari belakang. Ini prinsip kerjanya dan ini contoh soalnya. Kita akan kerjakan di sini. Yang pertama, untuk iterasi pertama, kita lihat prinsip kerjanya. Pengecekan mulai dari data ke N sampai dengan data ke-1, berarti dibalik dari data ke N, dari data ke-5 sampai dengan data ke-1, karena di sini contohnya adalah posisi dari yang paling belakang datanya, atau yang paling kanan. Kemudian bandingkan data ke N, karena di sini datanya ada 5, berarti N-nya adalah 5. Bandingkan data ke-5 dengan data yang sebelumnya atau data keempat yang ada di sebelahnya. Kita akan bandingkan di sini di iterasi pertama. 4 dengan 2 kita bandingkan lebih besar yang mana? Kalau lebih besar 4, berarti posisinya tidak ditukar. 4 posisinya tetap ada di pertama atau yang ada di paling
belakang di sini. Kemudian selanjutnya 2 dengan 3 lebih besar mana? Lebih besar 3. Berarti 3 posisinya pindah, ditukar, posisinya berada di posisi selanjutnya. Kemudian kita bandingkan lagi, karena tadi posisinya sudah ditukar 3 dengan 2, berarti di sini posisinya posisi ketiga yaitu nilainya 2, kita bandingkan lagi di sini ya. 2 dengan 7 lebih besar mana? Lebih besar 7, berarti posisinya kita tukar di sini. 7 kita letakkan di sini. Selanjutnya berarti di sini adalah angka 2. Kita bandingkan 2 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti data selanjutnya yang kita letakkan di sini adalah data atau angka 5. Ya, kita tukar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, di sini angka 2 posisinya tetap karena ini adalah data yang paling kecil, posisinya sudah benar. Jadi kalau posisinya sudah benar tidak perlu dipindahkan lagi. Kita cek lagi data yang paling belakang di sini 3 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti tidak perlu ditukar, 4 posisinya tetap di sini. Kemudian selanjutnya 3 dengan 7 lebih besar mana? Lebih besar 7. Berarti 7 kita letakkan di sini, kita tukar posisinya. Nah, berarti di sini sekarang adalah angka 3. Kita bandingkan 3 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti posisinya 5 kita tukar ke sini. Kita tukar. Nah, 3 dan 5 jadi kita tukar posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga, angka 2 dan 3 tidak dirubah lagi posisinya karena sudah benar urutannya. Berarti yang harus kita rubah posisinya sesuai dengan prinsip kerjanya, yaitu di sini data ketiga sampai data kelima. Kita kerjakan lagi, kita bandingkan 7 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 7. Berarti kita tukar posisinya. 7 ada di sini. Kemudian berarti di sini posisinya 7 dengan 4 ditukar, berarti sekarang di sini adalah angka 4. 4 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti 5 kita akan tukar posisinya. Di sini. 5 di sini, 4 di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian masuk ke iterasi keempat. Di iterasi keempat, 2, 3, 4 sudah benar, berarti kita tinggal bandingkan data yang paling akhir, 2 paling akhir di sini. 5 dengan 7, apakah perlu dipindah posisinya? Tidak perlu dipindah atau tidak perlu ditukar, karena di sini adalah 7 adalah lebih besar dari 5, jadi sudah sesuai posisinya. 7 tetap di sini, 5 tetap di sini. Nah, itu adalah contoh teknik bubble sort dari belakang untuk pembacaan atau pengecekan datanya. Selanjutnya adalah insertion sort. Insertion sort adalah pengurutan data yang membandingkan data dengan dua elemen data pertama, kemudian membandingkan elemen-elemen data yang sudah diurutkan. Kemudian perbandingan antara data tersebut akan terus diulang hingga tidak ada elemen data yang tersisa. Nah, untuk teknik ini mirip dengan cara mengurutkan kartu per lembar yang diambil, kemudian disisipkan ke tempat yang seharusnya. Ini adalah prinsip kerja dari insertion sort. Ya, nantinya kita akan membahas contoh soal yang pengerjaannya berdasarkan prinsip kerja pada teknik insertion sort. Ini adalah contoh dari teknik insertion sort. Di sini ada 5 data ya, yang nantinya kita akan kerjakan berdasarkan prinsip kerja dari teknik insertion sort. Yang pertama di sini pengecekan mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. N-nya itu adalah jumlah datanya yaitu 5. Kemudian tentukan indeks awalnya adalah data kedua. Data kedua di sini kita tentukan sebagai indeks awalnya. Kemudian pengecekan mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke indeks min 1. Kemudian dibandingkan data pada posisi indeks dengan data yang dicek. Jika data pada posisi indeks lebih kecil, maka data tersebut dapat
Disisipkan sesuai dengan posisi pada saat pengecekan, kemudian geser data sisanya. Nah, kita akan kerjakan pada iterasi pertama. Di sini kita tentukan indeks awalnya adalah data yang kedua, yaitu 7. Nah, data yang ketiga sampai data yang terakhir di sini kita salin dulu pada iterasi pertama. Kemudian selanjutnya kita akan bandingkan. Ya, kita akan bandingkan si 7 ini dengan data yang pertama yaitu 5. Nah, di sini tetap hasilnya adalah urutannya 5 dan 7 karena 5 lebih kecil dari 7. Kemudian selanjutnya, tadi kan indeks awalnya dimulai dari data kedua, kemudian selanjutnya kita pindahkan indeksnya ke data yang ketiga. Nah, di sebelah kanan indeksnya kita salin dulu pada iterasi kedua, 2 dan 4 ini kita turunkan di sini. Ya, kita turunkan. Kemudian kita akan bandingkan indeksnya di sini 3, kita akan bandingkan dengan data yang pertama yaitu 5. 3 lebih kecil dari 5, berarti kita akan pindahkan, posisinya kita akan geser. 3 berarti kita letakkan di posisi paling awal. Ya, 5 dan 7 kita geser ke data kedua dan ketiga. Selanjutnya tadi indeksnya ada di data ketiga. Sekarang kita akan geser lagi indeksnya ke data yang keempat. Nah, di sini indeksnya berarti 4-nya data di sebelah kanan indeksnya kita turunkan. Kemudian kita akan bandingkan data yang dijadikan indeks yaitu 2 dengan 3 atau dengan data yang pertama 2 dengan 3 yaitu lebih kecil 2. Nah, di sini berarti 2-nya kita geser menjadi data yang pertama. 3, 5, dan 7 kita sisipkan setelah data yang pertama atau setelah angka 2. Di sini 3, 5, 7. Nah, selanjutnya kita geser lagi indeksnya. Kita geser indeksnya jadi di data yang paling terakhir yaitu 4. Nah, kita cek dulu di sini apakah urutannya sudah sesuai atau belum. 2, 3, 5, 7, 4. Oh, masih ada yang belum sesuai. Di sini 5 dengan 7 dengan 4. Di sini 4 lebih kecil dari 5. Tapi posisinya dia masih ada di belakang. Berarti sekarang kita akan bandingkan. Kita akan bandingkan 4 dengan 5. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Nanti posisinya akan kita geser, kita akan tukar. Nah, seperti ini hasil dari iterasi 4-nya. 2, 3, 4, 4-nya kita tukar, kita geser ke sini. Kemudian 5 dan 7 kita letakkan setelah angka 4. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil dari teknik pengerjaan menggunakan teknik insertion sort. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode atau teknik bubble sorting membutuhkan waktu komputasi yang paling lama. Sedangkan untuk teknik insertion sort dan selection sort itu memiliki kompleksitas yang sama sebenarnya dengan bubble sorts, tetapi waktunya lebih cepat. Sekian penjelasan saya mengenai metode sorting. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.